Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembahasan kita untuk materi kita kali ini, yakni berkaitan dengan tinjauan filosofis pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, setelah kemarin kita sudah bersama-sama membahas terkait dengan tinjauan filosofis terkait dengan tujuan pendidikan Islam, maka saat ini kita perlu membahas terkait dengan pendidik dalam pendidikan Islam dengan kacamata filsafat. Nah, untuk materi pada sesi ini perlu saya sampaikan bahwasanya pendidik dalam konteks pendidikan Islam itu memiliki konsep yang berbeda dengan pendidik dalam konteks pendidikan secara umum ataupun ala barat. Jadi pendidik dalam pendidikan Islam itu memiliki nuansa yang khas miliknya Islam dan itu disesuaikan dengan sumber yang ada di dalam Islam itu sendiri. Baik, yang pertama pembahasan akan saya mulai dari mendefinisikan pendidik. Ada beberapa definisi dari pendidik sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa tokoh filsafat pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama ada Pak Ahmad Tafsir. Pak Ahmad Tafsir memberikan definisi terkait dengan pendidik, yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Nah, melihat definisi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Tafsir ini, maka kemudian kita bisa memahami bahwa yang disebut sebagai pendidik itu adalah orang yang kemudian menjalankan sebuah proses pendidikan, di mana dalam proses pendidikan itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah pada aspek kognitif atau pengetahuannya, kemudian pada aspek afektif atau sikapnya, dan kemudian pada aspek psikomotor atau keterampilannya. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa mengetahui bahwa ternyata dalam proses pendidikan itu seorang pendidik ternyata tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu punya tanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik. Nah, kemudian Pak Ahmad D. Marimba itu juga memiliki definisi yang berbeda dengan Pak Ahmad Tafsir. Bagi Pak Marimba mengatakan bahwa pendidik itu adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap pendidikan si terdidik. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Pak Marimba ini kita dapat memahami bahwa ternyata yang disebut sebagai pendidik itu adalah orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini berarti adalah dewasa secara pemikiran gitu ya. Dewasa secara pemikiran, dia yang matang gitu ya dalam berpikir, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, itu bisa dikatakan sebagai seorang pendidik dan dia memiliki tanggung jawab terhadap si terdidik atau orang yang belum dewasa. Jadi pada dasarnya pendidikan itu berarti proses untuk mendewasakan gitu ya. Mendewasakan bukan berarti kemudian anak kecil tiba-tiba dijadikan dewasa secara fisik, bukan. Tetapi mendewasakan pola pikir gitu ya, memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan peserta didik. Dan kemudian Pak Imam Bernadib itu memiliki definisi pendidik yang juga berbeda dengan Pak Ahmad Tafsir. Bagi Pak Imam Bernadib dikatakan bahwa pendidik itu adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Nah, definisi yang disampaikan oleh Pak Imam Bernadib ini pada dasarnya hampir sama dengan Pak Ahmad D. Marimba. Kesamaannya apa? Bahwa dalam proses pendidikan itu ternyata dilakukan oleh orang dewasa, gitu ya. Orang dewasa terhadap orang yang mungkin secara pemikiran bisa dikatakan masih belum dewasa. Dalam rangka apa? Agar sama-sama menuju kedewasaan, gitu ya. Agar sama-sama memiliki keilmuan yang mumpuni dalam arti yang seperti itu. Kemudian dalam konteks keindonesiaan kita bisa melihat aturannya dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa yang disebut sebagai pendidik itu merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, dari definisi yang ada dalam UU nomor 20 tahun 2003 ini, kita dapat mengetahui bahwa pendidik itu ternyata dikatakan sebagai tenaga profesional
di mana yang disebut sebagai tenaga profesional itu berarti dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan pekerjaannya, dia bekerja sepenuh hari dan sepenuh hati gitu ya. Tenaga profesional itu. Ibaratnya seperti tenaga profesional lainnya seperti dokter gitu ya, dan profesi-profesi yang lainnya itu berarti dilaksanakan dalam kesehariannya gitu ya, sepenuh hari dan sepenuh hati. Dan dari sini, dari UU ini, kemudian kita bisa memahami bahwa ternyata tugas seorang pendidik itu tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi ada sebuah proses yang panjang, dimulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Nah, itu bagi pendidik yang ada di sekolah. Kalau pendidik yang ada dalam level perguruan tinggi, itu memiliki tugas yang lebih gitu ya, dibanding dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kalau pada level perguruan tinggi, pendidik itu disebut sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Yaitu meliputi 3 hal, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, dan juga kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari sini maka kemudian mari kita tarik bersama definisi pendidik itu dalam konteks pendidikan Islam. Sebagaimana pada materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa karena tujuan pendidikan Islam itu adalah sama dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni bagaimana mengantarkan peserta didik itu untuk mencapai derajat yang disebut sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna, di mana manusia yang sempurna itu memiliki 2 indikator yang utama. Indikator yang pertama adalah sebagai khalifah yang baik, dan indikator yang kedua adalah sebagai hamba yang baik. Nah, karena tujuan pendidikan Islam itu adalah mengarahkan peserta didik untuk bisa mencapai insan kamil ini, maka mau tidak mau pendidik dalam konteks pendidikan Islam itu adalah orang yang mengantarkan gitu ya. Orang yang mengantarkan para peserta didik ini agar bisa mencapai derajat sebagai insan kamil itu. Dan tentu ini adalah tugas yang tidak mudah sekali ya. Tentu ini menjadi tugas yang sangat berat. Padahal pendidik itu belum tentu dirinya itu bisa menjadi sempurna, apalagi kemudian mengajak orang lain untuk menjadi sempurna gitu ya, jadi insan kamil. Jadi oleh karena itu maka dalam konteks pendidikan Islam itu seorang pendidik itu pada dasarnya juga bisa jadi dikatakan sebagai seorang peserta didik pula. Karena apa? Karena semua baik itu pendidik maupun peserta didik senantiasa itu ya, selalu melaksanakan proses, selalu berproses untuk menuju ke sana, yaitu menjadi insan kamil itu. Nah, oleh karena itu, maka pendidik dalam pendidikan Islam itu mengambil tempat yang sangat penting. Karena apa? Karena bersinggungan secara langsung dengan misi dari kemanusiaan manusia, gitu ya. Misi dari diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba yang baik. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, mungkin pendidik itu bisa disebut dalam beberapa term ya, seperti guru, kemudian ada dosen, ada tutor, ada pengajar, dan juga sebutan-sebutan yang lainnya. Tapi kalau dalam konteks pendidikan Islam, kita mengenal beberapa istilah, seperti mu'alim, mu'adzib, murabbi, mudarris, ustadz, mursyid, muzaki, dan atau mungkin masih ada beberapa sebutan lainnya yang mungkin belum saya tuliskan di sini. Ya. Nah, tentu penyebutan-penyebutan yang berbeda ini itu juga dilihat dari sisi fungsinya. Contoh misalkan seseorang dianggap sebagai mu'alim manakala dia melakukan proses yang kita sebut sebagai taklim. Nah, ketika awal filsafat pendidikan Islam perkuliahannya itu kan sempat ya kita definisikan bersama terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan kalau dalam konteks Islam itu ada 3 term utama. Yang pertama kita mengenal istilah taklim, kemudian yang kedua kita mengenal istilah ta'dib, dan yang ketiga kita mengenal yang namanya istilahnya tarbiyah. Nah, mu'alim ini adalah orang yang melaksanakan proses taklim. Taklim itu berarti transfer pengetahuan gitu ya. Ketika saya misalkan kapasitasnya sebagai seorang pengajar, ketika saya mentransferkan ilmu saya kepada para mahasiswa, hanya memberikan ilmu saya gitu ya, hanya menyampaikan ilmu saya kepada mahasiswa, itu artinya berarti bahwa saya ini disebut sebagai mu'alim karena sebagai seorang yang mentransferkan pengetahuan. Tidak ada proses lain selain hanya mentransferkan pengetahuan. Kemudian yang berikutnya mu'adzib. Mu'adzib ini berarti orang yang melakukan proses takdib ya. Proses takdib itu berarti proses penanaman nilai-nilai etika, proses penanaman nilai-nilai akhlakul karimah berkaitan dengan penanaman budaya-budaya yang baik gitu ya. Itu namanya proses takdib. Nah, dalam proses ini maka pendidiknya disebut sebagai mu'adzib.
Nah, sementara murabbi ini lebih kompleks karena murabbi ini adalah orang yang melakukan proses tarbiyah, di mana proses tarbiyah ini merupakan gabungan gitu ya antara taklim dan takdib. Tetapi pendidik itu tidak hanya transfer pengetahuan, tidak hanya menanamkan nilai-nilai etika, tidak hanya mengajarkan dengan memberikan uswatun hasanah gitu ya, tetapi juga seorang pendidik itu juga mendidik sembari memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya, seolah-olah peserta didiknya itu seperti anaknya sendiri. Mendidik sambil kemudian memperhatikan tumbuh kembang peserta didiknya. Mendidik sambil kemudian mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik. Jadi murabbi ini kompleks sekali. Oleh karena itu, maka kenapa fakultas kita itu disebut sebagai fakultas tarbiyah? Karena harapannya nanti akan bisa mencetak para pendidik-pendidik itu yang tidak hanya sekedar transfer of knowledge, gitu ya, tidak hanya sekedar menanamkan nilai-nilai etika, tetapi diharapkan menjadi seorang pendidik yang profesional, yang mampu transfer of knowledge, menanamkan nilai-nilai etika, mampu mengajar dengan baik, memberikan kasih sayang, menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian kita mengenal istilah mudaris. Kalau mudaris ini sama dengan pengajar ya, sama dengan orang yang mengajar di dalam ruang-ruang kelas itu disebut sebagai mudaris. Kemudian ustadz. Ustadz itu kalau dalam konteks keindonesiaan, mungkin kita menyebut ustadz itu adalah sebagai orang yang mengajarkan pengetahuan agama gitu ya. Atau biasanya mengajar ngaji di TPQ gitu ya. Atau kemudian orang-orang yang suka ceramah itu biasanya disebut sebagai ustadz tanpa melihat derajat akademiknya. Tetapi kalau ustadz ini pada sebutan di Timur Tengah, ustadz itu memiliki derajat yang berbeda gitu ya. Kalau ustadz dalam term yang ada di Timur Tengah itu berarti seseorang yang sudah ada pada level guru besar, itu kemudian kita panggil sebagai ustadz. Nah, kemudian mursyid dan muzaki ini sama dengan pendidik dalam konteks spiritualitas. Jadi mereka yang mengarahkan kepada usaha-usaha untuk melakukan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, pendidik yang mengarahkan peserta didiknya untuk melakukan laku-laku spiritual gitu ya, untuk bisa berdekat mesra dengan Tuhan gitu ya, untuk menghilangkan tabir antara manusia dengan Tuhan gitu, sehingga bisa mencapai derajat makrifat, derajat mahabbah, dan derajat-derajat yang lainnya gitu ya, dan makom-makom yang lainnya, layaknya sufi-sufi pada zaman dahulu. Nah, dalam hal ini pendidik dalam konteks pendidikan Islam itu, kalau dalam konteks Barat yang disebut sebagai pendidik itu berarti manusia saja, gitu ya. Tapi berbeda dengan Islam karena Islam itu memandang bahwa sumber dari segala sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Maka Tuhan itu dalam konteks pendidikan Islam juga dikatakan sebagai pendidik atau yang maha mendidik. Nah, hal ini ditegaskan seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua gitu ya. Kita bisa membaca di sana ada alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin gitu ya, Rabb semesta alam. Nah, Rabb di sini itu sebenarnya adalah kata yang digunakan untuk menyebut istilah tarbiyah itu. Jadi istilah tarbiyah itu sebenarnya terinspirasi dengan sebutan Rabb yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi Rabb di sini bisa diartikan sebagai yang mendidik segala yang ada di alam semesta, yang mengatur segala yang ada di alam semesta, yang memelihara segala yang ada di alam semesta. Jadi Rabb di sini adalah Tuhan yang kapasitasnya adalah yang memelihara, yang mendidik, yang mengatur alam semesta. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks pendidikan Islam, Tuhan itu dikatakan sebagai yang maha mendidik, sang maha pemilik pengetahuan. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan gitu ya, gimana caranya Tuhan itu mendidik manusia? Maka sebenarnya Tuhan itu memiliki berbagai cara dalam mendidik manusia. Baik itu mendidik secara langsung seperti Adam gitu ya, wa'allama Adamul asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika dan seterusnya. Jadi yang mendapatkan pendidikan secara langsung dari Tuhan itu adalah seperti Adam gitu ya. Kemudian ada lagi yang melalui perantara malaikat Jibril, misalkan beberapa nabi-nabi kita gitu ya, termasuk nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril, Allah memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad, yakni berupa kitab suci Al-Quran, kitab pengetahuan, kitab hukum, kitab sejarah, dan semua ada di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian melalui nabinya itulah kemudian Allah mendidik para manusia. Jadi pendidikan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya Allah itu mendidik melalui
baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah sebagaimana yang sehari-hari kita baca di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang sebenarnya itu tidak hanya sebongkah ayat-ayat yang bertuliskan Arab, tetapi sebenarnya itu berjuta-juta hikmah, berjuta-juta mutiara pengetahuan kalau memang kita menggunakan akal kita untuk memahami Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Nah, sebenarnya Allah itu kemudian banyak menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya dalam rangka apa, mendidik kita gitu ya, untuk memahami betapa kemudian proses-proses yang ada di alam semesta ini adalah menunjukkan kebesaran Tuhan itu sendiri. Bagaimana kemudian kita itu mengetahui tentang sistem tata surya, bagaimana kemudian kita mengetahui tentang sistem peredaran matahari gitu ya, tentang rotasi bumi, tentang revolusi, itu sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah melalui alam semesta. Dan sebenarnya alam semesta ini sebagai media bagi Allah untuk mendidik kita gitu ya. Tinggal bagaimana kita itu kemudian menangkap itu semua. Nah, oleh karena itu maka kapasitas Allah sebagai pendidik dalam konteks pendidikan Islam itu tidak bisa disamakan seperti manusia gitu ya dalam mendidik. Kalau manusia dengan segala keterbatasannya, tetapi kalau Tuhan itu dengan segala kemahakuasaannya dalam mendidik manusia. Bisa itu melalui fenomena-fenomena gitu ya, melalui gejala-gejala alam, dan semua yang ada di baik itu di kitab suci Al-Qur'an maupun semua yang ada di alam semesta ini digunakan oleh Tuhan sebagai media untuk mendidik dan mengajar manusia. Barangkali mungkin kita sering melihat beberapa fenomena-fenomena yang ada di alam semesta, dan itu akhirnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kita bisa mengambil hikmah. Dan itu semua disediakan oleh Tuhan dalam rangka apa, mendidik kita semua gitu ya. Jadi mungkin Tuhan tidak bisa disebut sebagai hanya mu'alim saja, tidak hanya disebut sebagai mudaris saja atau mungkin sebutan-sebutan apa, tetapi memang Tuhan itu sang maha mendidik, semua melekat pada Tuhan gitu ya. Semua sebutan-sebutan pendidik itu melekat kepada Tuhan, dan tentu cara Tuhan mendidik itu berbeda dengan cara manusia mendidik kita gitu ya. Kalau ternyata kemudian Tuhan itu disamakan dengan manusia model mendidiknya, maka itu tidak akan mungkin bisa, melihatnya saja tidak bisa, apalagi kalau kemudian kita menuntut Tuhan itu mendidik kita secara langsung gitu ya. Apa sanggup kita? Mungkin kita akan teringat ya dengan kisahnya Nabi Musa, bagaimana kemudian ketika Nabi Musa itu ingin melihat Tuhannya. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya di gunung itu, masih belum nampak, masih ternyata terdengar suara yang begitu keras, itu aja Musa itu sudah pingsan. Apalagi kemudian kalau kita ini umat yang biasa-biasa saja, ingin kemudian seperti apa sih Tuhan kita mendidik, ingin dididik secara langsung oleh Tuhan, itu maka kita tidak akan pernah sanggup. Tetapi sebenarnya Allah dengan maha kasihnya, itu kalau kita sadar sebenarnya Allah itu selalu mendidik kita dalam setiap momen kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kita itu dituntut untuk senantiasa belajar secara terus-menerus dimanapun kita berada. Karena apa? Karena waktu yang ada dalam kehidupan kita itu tidak pernah berhenti untuk mengajar kepada kita. Karena apa? Karena itu memang maha kuasanya Allah untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya, bagi orang yang mampu mengambil pelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan Islam itu ternyata Allah dikatakan sebagai sang maha pendidik. Kemudian pendidik berikutnya adalah Nabi atau Rasul itu sebagai perantara dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ada orang tua kita, dan juga kemudian ada guru-guru kita. Berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu sebagai zat yang maha mendidik, itu tentu bukan berarti kedudukannya itu sama dengan manusia ya sebagai pendidik. Nah, terkait dengan ini ada seorang filsuf yang namanya Al-Razi mengatakan bahwasanya Allah sebagai pendidik itu mengetahui segala kebutuhan orang yang dididiknya, sebab Allah adalah zat yang pencipta gitu ya. Mungkin kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita itu dididik oleh Tuhan kita, padahal dalam keseharian kita melalui semua aktivitas yang kita jalankan, kita dipertemukan dengan banyak orang, kita dipertemukan dengan banyak sekali fenomena-fenomena, kita diuji dengan beberapa hal dengan ujian-ujian oleh Allah, itu sebenarnya adalah cara Allah dalam mendidik kita gitu ya. Nah, bedanya perhatian Allah itu tidak hanya sebatas pada manusia tertentu saja. Kalau mungkin seorang pendidik yang didik itu adalah manusia, hanya terbatas pada peserta didiknya tertentu saja, dan itu hanya sebatas manusia saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, yang maha luas pengetahuannya itu juga mendidik semua yang ada di alam semesta. Nah, kemudian selain itu perbedaan itu dapat dilihat dari proses pengajarannya ya. Kalau manusia sebagai pendidik itu memberikan pendidikan kepada manusia lainnya itu secara langsung gitu ya.
baik itu merupakan dari tatap muka maupun secara online atau apapun itu. Tetapi Allah itu memberikan pendidikan kepada manusia itu secara tidak langsung, kecuali kepada Adam ya. Pak Adam memang dididik secara langsung oleh Allah. Nah, Allah itu mendidik manusia melalui perantaran wahyu gitu ya. Disampaikan oleh para nabi melalui malaikat Jibril, dan dengan perantaran wahyu itulah para nabi membimbing umatnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang nabi dan rasul itu memang menjadi perantara bagi Allah untuk mendidik manusia. Dan seperti yang saya katakan tadi, Allah itu memiliki banyak cara untuk mendidik manusia, baik itu melalui ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat yang ada di alam semesta. Dan ayat-ayat yang ada di alam semesta ini pasti akan kita bisa memahaminya ketika memang kita mampu mengambil pelajaran gitu ya dari setiap fenomena-fenomena yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya bahasan kita adalah berkaitan dengan profesionalitas dan kompetensi pendidik. Nah, berkaitan dengan ini, maka perlu saya sampaikan bahwa yang disebut sebagai pendidik yang profesional antara konteks keindonesiaan dengan konteks pendidikan Islam itu memiliki konsep yang agak berbeda ya. Kalau dalam konteks keindonesiaan yang dikatakan sebagai pendidik yang profesional itu manakala dia memiliki ijazah sesuai dengan bidang keahliannya dan kemudian dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Kalau guru namanya sergur gitu ya, sertifikat guru. Kalau dosen namanya serdos atau sertifikat dosen gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan Islam, ada dua hal yang harus dipenuhi sehingga pendidik itu bisa dikatakan sebagai pendidik yang profesional. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengajar karena ridho, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa agamanya disebut adalah lillahi ta'ala gitu ya. Mengajar itu memang karena mencari ridho Allah saja, tidak ada yang lain. Dan yang kedua, baru kemudian sesuai dengan konteks keindonesiaan, yaitu harus sesuai dengan bidang keahlian, dibuktikan dengan ijazah dan juga sertifikat pendidik. Nah, tentu syarat yang pertama ini yang kemudian menjadi syarat yang begitu berat ya, karena syarat untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu memang hari ini sangat jarang sekali kita temukan di beberapa pendidik-pendidik kita gitu ya. Tapi sebenarnya banyak juga pendidik-pendidik kita itu yang memang mengajarnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan ini, maka sebenarnya profesi sebagai seorang pendidik itu membutuhkan sebuah keikhlasan tingkat tinggi. Karena apa? Memang karena sudah menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat karena harus mengantarkan mereka, para peserta didik itu untuk menjadi insan kamil. Dan yang kedua, hanya berharap ridhonya Allah saja. Gitu ya. Hanya berharap ridhonya Allah saja. Nah, maka dari sini maka ada sebuah pertanyaan yang menarik. Bagaimana kemudian ketika ada seorang pendidik itu yang kemudian menerima gaji itu boleh apa tidak kira-kira gitu ya? Ini kemudian seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali misalkan. Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan bahwasanya jangan sekali-sekali pendidik itu mengambil upah dari apa yang ia ajarkan kepada para peserta didiknya. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu menjadi bertanya-tanya, kira-kira boleh nggak sih seorang pendidik itu menerima upah gitu ya dari kegiatannya, dari kerjanya dalam mengajar itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, maka sebenarnya kalau kita menerima gaji dari apa yang kita ajarkan itu sebenarnya kita menjadi was-was gitu ya, boleh apa tidak gitu ya. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah masih koma itu ya, belum selesai. Tetapi kemudian ketika pendidik itu diberikan upah oleh peserta didiknya, diberikan ganjaran oleh peserta didiknya, tetapi selama hatinya itu kemudian tidak berubah, memang ikhlas karena untuk semata mencari ridha Allah, itu kalau diterima juga tidak apa-apa gitu ya sebenarnya. Maka sebenarnya yang paling baik ketika kita memilih profesi sebagai seorang pendidik itu memang yang pertama adalah meluruskan niat kita. Entah kita itu sebagai honorer, entah nanti suatu saat kita akan menjadi seorang guru PNS atau dosen PNS misalkan.
Kalau kita itu memang dari awal niatan kita itu sudah lurus, maka kita tidak akan pernah mempermasalahkan, tidak akan pernah menuntut gitu ya. Entah kita itu sebagai seorang honorer, entah kita sebagai seorang PNS, ataupun kita benar-benar bekerja untuk mengabdi tanpa dibayar sekalipun, itu kita tidak akan pernah terpengaruh dengan itu. Karena apa? Karena kita sudah memahami konsep tentang bagaimana pendidik yang profesional itu. Nah, kita kembali lagi, boleh nggak sih pendidik itu menerima gaji gitu ya? Sebenarnya kalau memang kita memang mencari kerjanya apalagi menjadi seorang guru, memang harapannya adalah agar kita mendapatkan gaji gitu ya, maka itu sebenarnya perlu dirubah niat kita. Maka niat yang baik adalah kita ini sudah menempuh jalan pendidikan, maka sudah saatnya kita itu untuk menebar manfaat, menebar maslahat gitu ya bagi orang lain, agar semua yang ada di sekeliling kita itu bisa berproses bersama-sama untuk bisa menjadi insan kamil. Dan tentu mengajak orang untuk berproses ini sebenarnya diniatkan karena mencari ridhonya Allah saja gitu ya. Perkara nanti kita itu akan digaji atau tidak itu urusan yang nomor sekian gitu ya. Yang penting nomor satu adalah meluruskan niat kita. Ini yang perlu kita pegang teguh. Dan percayalah bahwasanya sesungguhnya Allah itu perhitungannya sudah sangat baik sekali ketimbang perhitungan kita gitu ya. Dan kita jangan sekali-sekali meragukan perhitungan Allah gitu ya. Jangan kemudian ketika ada orang yang begitu ikhlas kemudian kita membuli gitu ya. Ah, kamu itu sok ikhlas gitu ya. Padahal kamu itu kan sebenarnya butuh duit gitu ya. Nah, itu malah sebenarnya kita yang keliru. Kalau ada orang yang ikhlas seperti itu sudah benar. Justru kita itu yang kemudian perlu dipertanyakan diri kita gitu ya. Apakah kita sudah benar niat kita dalam mengajar itu? Jangan-jangan kita mengajar itu hanya sebagai kebutuhan agar orang melihat bahwa kita ini punya pekerjaan gitu ya. Agar orang melihat bahwa kita ini tidak nganggur, agar kemudian kita itu punya sumber penghasilan dari profesi kita. Tapi niatkan memang semuanya itu adalah dalam rangka untuk mengamalkan ilmu kita, untuk mengajak orang-orang bersama-sama berproses untuk menjadi insan kamil, dan semata mencari ridha Allah semata. Dengan seperti itu, nanti untuk urusan dunia itu, insya Allah nanti Allah akan mencarikan jalan. Yang penting kita sudah memberikan usaha kita, usaha yang terbaik kita. Sebenarnya lagi-lagi saya katakan kepada mahasiswa bahwasanya urusan usaha itu adalah pada level manusia, gitu ya. Urusan usaha itu adalah pada level kita. Maka kita sebagai manusia mengerjakan bagian kita, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin, memberikan pengabdian kita sebaik mungkin, gitu ya. Nanti untuk urusan hasil itu biarlah Allah yang nanti akan mengatur sendiri. Dan tentunya detailnya seorang hamba dalam memohon itu tidak sedetail Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita gitu ya. Bahkan kita tidak meminta pun Allah sudah memberikan apa yang kemudian kita butuhkan gitu ya. Dan yakinlah bahwasanya ketika kita itu menolong makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit pun juga pasti akan menolong kita itu, dan kita perlu meyakini itu gitu ya. Ya kita bukan kemudian menjadi seorang yang jabariyah yang kemudian kamu tuh hidupmu serba tawakal. Sebenarnya kita tidak serba tawakal loh, kita sudah berusaha gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian nanti biarlah nanti pada wilayah hasil itu biarlah Allah yang menentukan. Entah itu kita nanti suatu saat akan menjadi guru PNS atau akan menjadi guru honorer, jangan sekali-sekali merubah niatan kita bahwa kita ini sebagai pendidik, kita harus menjadi pendidik yang profesional, di mana pendidik yang profesional dalam konteks pendidikan Islam itu harus lillahi ta'ala, dan yang kedua memang kita sesuai dengan bidang keahlian kita. Nah, oleh karena itu maka setiap pendidik yang memahami konsep ini tidak akan pernah kemudian ketika menjadi guru honorer kemudian demo gitu ya, demo masif, demo massal di mana-mana. Tentu pemerintah itu pasti akan memikirkan gitu ya, pasti akan memikirkan nasib kita. Dan tentu Allah itu maha kuasa, maha luas pengetahuannya, dan insya Allah Allah itu akan membantu kita. Maka pernah saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa kalau bisa jangan jadikan pekerjaan mengajar ini sebagai satu-satunya pekerjaan kita gitu ya. Ini adalah digunakan sebagai media untuk menularkan gitu ya, media untuk mengamalkan ilmu kita saja. Kalau bisa pendidik itu ya punya pekerjaan yang lain gitu ya, sumber penghasilan lain, misalkan entah itu berbisnis ya, berbisnis online misalkan, atau berjualan atau apapun itu, yang itu bisa menjadi penghasilan yang lebih ajak gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika kita mengajar itu menjadi lebih ikhlas.
Nah, maka kemudian pesan saya kepada seluruh mahasiswa, calon-calon guru di masa depan ini, maka mari kita semuanya luruskan niat kita bahwa menjadi pendidik itu adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah semata, gitu ya. Bagaimana kita itu mengajak orang lain untuk sama-sama berproses agar kita semuanya itu bisa meraih ridhonya menjadi insan kamil. Nah, berikutnya yakni berkaitan dengan keutamaan pendidik. Nah, kita perlu tahu bahwasanya karena menjadi seorang pendidik itu tidak mudah, maka Allah memberikan keutamaan-keutamaan kepada setiap orang yang memilih hidupnya untuk menjadi seorang pendidik. Nah, yang pertama adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan ini sudah pasti ya, pasti setiap orang itu yang ketika memilih berprofesi sebagai seorang pendidik itu pasti ilmunya sangat bermanfaat. Mungkin kita teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah mengatakan bahwasanya setiap manusia itu ketika meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal gitu ya. Yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak yang soleh yang kemudian mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang ketika diamalkan. Dan ketika diamalkan, ilmu itu ternyata tidak semakin berkurang, tetapi ilmu itu ternyata semakin bertambah. Maka lihatlah suatu saat nanti ketika kalian menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen atau menjadi seorang pendidik apapun itu. Ketika kalian memilih untuk menjadi seorang pendidik, maka ilmu kalian pasti akan bertambah. Karena apa? Karena mau tidak mau kalian harus memperluas bacaan-bacaan kalian. Kalian harus mau mengeksplor gitu ya, menambah pengetahuan secara terus-menerus. Dengan semakin menambah pengetahuan, diamalkan, menambah lagi, diamalkan lagi, maka ilmu pengetahuan itu akan semakin terpatri gitu ya. Beda dengan ketika orang sudah lulus sarjana misalkan atau sudah lulus SMA tidak mengajar. Seolah-olah nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian sudah hilang semua ilmunya. Beda dengan seorang pendidik. Karena apa? Karena selalu mengupdate keilmuan gitu ya. Dan tentu ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada para peserta didiknya itu menjadi bermanfaat. Karena apa? Karena langgeng ilmu itu akan terus-menerus ada dalam diri peserta didik. Kemudian ditularkan oleh pendidik peserta didik itu kepada anak didik yang lainnya nanti ketika suatu saat mereka juga menjadi seorang pendidik. Dan yang kedua, tentu menjadi seorang pendidik itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sesuai dengan surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi siapa saja yang beriman dan kemudian berilmu pengetahuan, maka Allah akan meninggikan beberapa derajat. Syaratnya ada 2 ya. Jadi orang itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang pertama harus iman dulu. Dan setelah beriman, maka kemudian dia berilmu pengetahuan. Dan tentu berilmu pengetahuan di sini itu berarti ya dia itu mencari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya sembari mengamalkannya. Nah, keutamaan yang ketiga, bahwa seseorang yang memilih hidupnya menjadi seorang pendidik, setiap apa yang diajarkan pada peserta didiknya itu sebenarnya bernilai sedekah. Gitu ya. Sekecil apapun itu bernilai sedekah. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa belajarlah ilmu karena sesungguhnya belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sedekah. Memberikan kepada keluarganya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa sekali dimuliakannya gitu ya orang-orang yang mau menempuh jalur pendidikan gitu ya. Apalagi lebih-lebih ketika dia memilih menjadi seorang pendidik. Coba bayangkan setiap hari kita mengajar gitu ya, berapa banyak yang kemudian oleh Allah itu dihitung sedekah ya bagi kita semua. Tapi lagi-lagi meskipun ini adalah iming-iming ya, iming-iming pahala, iming-iming sedekah, tapi semoga kita semuanya nanti ketika kita mengajar bukan itu yang kita harapkan. Tapi yang kita harapkan adalah hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keutamaan jadi seorang pendidik itu kita akan dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Di mata Allah itu kita disebut sebagai sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu semuanya adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya. Nah, belajar Al-Qur'an ini sebenarnya tidak hanya sebatas belajar Al-Qur'an ya, mempelajari ilmu apapun yang mau mengamalkannya itu dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat pendidik yang baik. Tentu yang berkaitan dengan sifat pendidik yang baik ini adalah ya semua
yang berkaitan dengan akhlakul karimah itu adalah dikatakan sebagai sifat pendidik yang baik gitu ya. Dan kalau bisa menjadi seorang pendidik itu harus meneladani sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu memang tidak mudah ya ketika kita memilih menjadi seorang pendidik. Karena apa? Karena menjadi pendidik itu menjadi standar moral gitu ya. Berbeda dengan orang yang memilih profesi yang lain gitu. Kalau memilih profesi yang lain, kalau ketika kita melakukan keburukan sedikit pun, mungkin kita tidak akan pernah diramaikan gitu ya. Maksudnya tidak digosipkan sekencang mungkin gitu ya. Tapi berbeda ketika seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen, ketika dia salah sedikit saja sudah menjadi bahan omongan yang luar biasa di luar sana. Oleh karena itu, maka sebenarnya beruntunglah bagi mereka-mereka yang memilih menjadi pendidik, karena mau nggak mau mereka harus senantiasa memperbaiki dirinya gitu ya. Karena apa? Karena dia menjadi standar moral, karena dia menjadi contoh, baik itu contoh di dalam lingkungan keluarganya, contoh dalam lingkungan masyarakat, dan terutama dia menjadi contoh di lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu, maka menjadi pendidik yang baik itu adalah dia yang senantiasa menghiasi setiap ragunya dengan akhlakul karimah dan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa semuanya untuk materi kita berkaitan dengan telaah filosofis pendidikan Islam, pendidik dalam pendidikan Islam maksudnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami oleh seluruh mahasiswa, dan pesan saya sekali lagi bahwa kalian semua yang hari ini berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang memilih profesi untuk menjadi seorang pendidik, maka kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah orang-orang yang terpilih gitu, yang siap untuk menjadi orang-orang yang mengajak orang-orang yang lainnya gitu ya untuk berproses untuk menjadi insan kamil gitu ya. Tidak mudah memang pekerjaan kita, tetapi tidak ada sesuatu yang susah ketika kita mau melakukannya sembari kemudian mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sembari juga memohon pertolongan kepada Allah gitu ya, agar Allah kemudian senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan usahakan nanti ketika kalian menjadi seorang pendidik, maka perlu saya sampaikan kepada kalian semua, maka ikhlas itu menjadi satu kunci yang penting agar bagaimana para peserta didik kita itu memiliki ilmu yang bermanfaat, dan agar bagaimana setiap yang kita ajarkan kepada mereka itu bernilai keberkahan. Maka suatu ketika nanti ketika kalian memilih menjadi seorang guru, baik itu nanti suatu saat kalian akan menjadi guru swasta, menjadi guru honorer sekalipun, ataupun guru PNS, itu tidak akan merubah niatan kalian untuk semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.